YouTube channel. Kali ini saya akan menjelaskan dokumen-dokumen apa saja yang perlu kalian persiapkan sebelum kalian berangkat kerja ke kapal pesiar. Ya, jadi tentu saja kalian harus mempersiapkan beberapa dokumen. Di sini saya akan menunjukkan beberapa dokumen yang harus kalian punya, wajib kalian punya sebagai pelaut. Oke, yang pertama tentu saja kalian harus mempunyai yang namanya buku pelaut. Jadi ini namanya buku pelaut. Jadi di sini akan ada nama terus alamat kalian, terus cap dari pelabuhan, terus nanti di sini akan ada tempat yang kalian pergikan, dicap kemana semua kalian pergi, nanti dicap semua di sini ya. Oke, next tentu saja kalian harus mempunyai yang namanya paspor. Jadi nanti kalian bisa urus di imigrasi. Terus jadi nanti ya gini, paspor ini kan. Terus akan ada beberapa cap juga. Terus nanti akan ada visa. Kalian akan membuat visa tergantung kemana kalian akan pergi. Contohnya kalian mau pergi ke Amerika, jadi buat visa Amerika gitu. Selanjutnya kalian harus punya yang namanya BST atau Basic Safety Training. Jadi ini kemarin saya buatnya itu di STIP Jakarta. Jadi ini masa berlakunya ini 5 tahun. Jadi 5 tahun masa berlaku. Kalau sudah lewat 5 tahun kalian bisa perbaharui lagi. Oke. Jadi ini harganya ini sekitar 1,5 ya. Kurang lebih 1,5. Jadi itu sudah sama uang makan siang kalian di sana ya. Oke, jadi pelatihan apa saja yang kita dapatkan ketika kita membuat basic safety training ya. Jadi misalnya kita akan diajarkan cara untuk melompat dari tempat tinggi, terus cara memadamkan api, terus bagaimana kita menolong orang yang terjebak di suatu ruangan yang berasap atau berapi gitu, dan cara menggunakan perahu kecil, terus dan masih banyak lagi lah pokoknya. Dan kemudian sertifikat yang kalian butuhkan adalah SAT atau SAT, Security Awareness Training. Jadi ini kemarin saya buatnya di kapal. Jadi kebetulan kemarin di perusahaan tempat saya kerja kemarin kita tidak diharuskan untuk membuat ini SAT karena beberapa orang mereka buatnya di STIP juga. Jadi karena saya tidak disuruh kemarin, jadi saya dapat ini buatnya di dalam kapal. Jadi kalau di STIP itu kira-kira harga SAT ini sekitar 600 ribuan ya. Jadi kita ini diajar untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan melakukan tindakan keamanan di atas kapal. Contohnya saat kita lagi dibajak. Kemudian biasanya kita diminta untuk membuat CCM atau Crowd Management and Crisis and Human Behavior Management. Jadi saya juga kebetulan kemarin tidak disuruh buat itu, jadi saya tidak buat. Tapi saya tanya teman saya itu sekitar 1,3 juta kalau buatnya di Tanjung Priok ya. Jadi fungsinya CCM ini adalah bagaimana kita menganalisa perilaku penumpang yang dianggap berpotensi untuk menyebabkan krisis. Jadi umpamanya kan saat ada keadaan darurat di kapal, kan beberapa penumpang pasti akan panik, pasti ada yang berkelahi dan susah untuk dikendalikan. Jadi dengan adanya CCM ini kita di training cara mengendalikan para penumpang yang tidak bisa dikendalikan tersebut.
Tapi kemarin saya sempat juga dapat sertifikat di kapal, saya ikut pelatihan di kapal. Ini mungkin hampir sama macam CCM, ini namanya Crowd Management and Safety Training for Personal Providing Direct Service to Passengers in Passenger Spaces. Jadi ini mungkin agak-agak mirip sama CCM. Jadi mungkin ya inilah sarapannya di kapal kemarin. Oke, next. Jadi sebelum kalian kerja di kapal, pergi kerja ke kapal, jadi kalian itu akan dipastikan bahwa kalian itu sehat. Jadi kalian akan disuruh diminta untuk melakukan medical check up. Ya, jadi seperti ini dia. Jadi nanti medical check up-nya ini kita akan disuruh untuk tes darah, terus kencing, terus tinja, terus mata, apakah kita rabun jauh atau rabun dekat, atau apakah kita buta warna. Jadi akan dites semua ya. Terus akan dites juga pendengaran kita, terus kita akan dirongseng, dilihat kondisi paru-paru kita apakah bagus atau tidak. Terus gigi apakah ada yang berlubang, karena kalau berlubang nanti kita disuruh tambal karena jangan sampai mempengaruhi performa kerja kita selagi kita kerja di kapal. Nah, terus nanti kita akan disuruh telanjang ya, jadi akan diperiksa bagian perut kita, nggak tahu apa namanya ya, terus bagian pantat kita semua akan diperiksa sama dokternya. Tuh. Nanti kalau sudah selesai itu sekitar waktu 1 minggu kita akan dikabari dengan hasilnya, apakah hasilnya bagus, fit untuk bekerja atau tidak. Kalau tidak, biasanya kita akan menunggu lagi 1 minggu lagi untuk mengulangi medical kita atau remedical again. Jadi sedikit tips buat kalian ketika kalian mau melakukan medical check up. Kalian harus menjaga kesehatan kalian supaya nanti hasilnya bagus. Bagaimana caranya? Kalian harus minum vitamin, konsumsi vitamin macam vitamin C, terus minum susu steril, jaga pola makan, dan sehari sebelum kalian mau melakukan medical check up, kalian harus puasa. Itu kurang lebih 12 jam puasa. Jadi contohnya ketika besok kalian mau medical jam 9 pagi, kalian tuh jam 9 malam ke atas sudah tidak boleh makan lagi ya, supaya hasilnya itu bisa bagus. Terus juga jangan lupa jangan begadang, cepat tidur biar nanti tekanannya, tensinya itu bagus juga ya. Dan jangan lupa minum air yang banyak supaya nanti kan kita kan mau tes kencing kan, supaya nanti kan warna kencingnya itu tidak terlalu kuning, jadi kalian tidak terlalu dehidrasi. Oke, jadi nanti pas medical kalian tentunya akan juga divaksin. Jadi nanti kalian akan dapat kartu vaksin ya dari tempat medicalnya. Jadi contohnya ini beberapa vaksin yang saya sudah dapat di sini. Saya sudah pernah di vaksin tetanus, itu masa berlakunya itu 10 tahun. Terus kemudian saya sudah divaksin MR, terus polio, terus itu vaksin yellow fever juga sudah. Jadi nanti ini kartu vaksin yang akan kalian dapat ya. Ini namanya kartu vaksin. Ini ketika kalian sudah mendapatkan jadwal kalian akan dikasihkan yang namanya letter for crew. Jadi ini menerangkan bahwa nama kalian, terus nomor paspor kalian, terus asal dari mana, terus kalian akan join ke kapal mana gitu kan, terus joinnya di kota mana, negara mana, terus posisi kalian, dan kemudian
tanggal, bulan, dan tahun kalian akan mulai bekerja. Jadi ini sangat penting ya. Dan nanti ini juga bakalan diminta dari pihak customnya di bandara. Jadi untuk customnya juga akan cek kita apakah kita betul-betul mau pergi bekerja di kapal ini atau tidak gitu. Jika kalian punya pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jika kalian punya request, silahkan tulis di kolom komentar dan saya akan buatkan video untuk kalian. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk video-video berikutnya.